Memang begitu deh ajarannya deh. Iya, itulah ajaran agama Islam. Taatnya sama anaknya Aminah. Ini mengejek tuh nih. Loh, taat kepada Rasul dalam arti katanya. bagaimana mungkin Bang Tabrani? Bagaimana mungkin ketaatan kepada anaknya Aminah itu sama dengan ketaatan kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, konon katanya. Masa iya patuh kepada anaknya Aminah sama dengan patuh kepada Allah? Ya, anak Aminah ini anak pilihan deh. Anak pilihan. Beda taatnya dengan Edis, taat kepada Edis, taat itu baru beda. Beda, betul. Saya setuju. Nah, begini Bang Tabrani. Kepada Rasul itu perintah agama. Oke. Betul, Des. Oke. Tapi kalau menurut Al-Quran Al-Quran, Edis harus nonton Edis tiap malam, kalau tak nonton Edis keluar dari Islam. Itu kita. Betul. Umat Muslim tidak dibolehkan atau diwajibkan mentaati Edis TV secara mutlak. Nggak boleh, nanti jadi menuhankan. Betul? Iyalah. Gitu kan keren. Ya, Bang Tabrani. Berhubung gini Bang, aku mau nanya dulu sama Abang nih. Abang ini kan udah lama nonton channelku ini Bang, betul? Iyalah, kita langganan sama Edis. Oh, udah langganan bahkan. Tidak bisa nonton kalau tidak nonton Edis TV, betul? Iya. Jadi teman-teman ya, banyak kaum muslimin wal muslimat, mereka sudah pindah tontonannya. Tadinya nonton ceramah subuh, tadinya nonton apa? Ya kan, Ustadz Abdul Somad. Tadinya nonton Adi Hidayat, mereka sudah pindah ke sini. Makanya apa? Adi Hidayat yang nonton paling mentok, paling 1000 orang. Abdul Somad mentok-mentok yang nonton 400 orang, itu pun komentarnya dimatikan. Karena apa? Karena kalau dia sempat menyalakan kolom komentarnya, pasti di situ sudah ngomong, "Hai Abdul Somad, apakah kamu melarikan diri dari Edis TV?" Gitu. Abdul Somad pasti nonton juga di sini dia. Pasti salah satu dari 16.000 orang ini yang nonton, salah satunya Abdul Somad. Gini Bang Tabrani, selama Anda nonton channel Edis TV, pernahkah Anda dapati bahwa seorang Edis TV itu memfitnah agama Islam? Dilihat dari kacamata mana, Des? Kalau orang kan melihat dengan cara mereka sendiri. Kalau saya melihat Edis memang ada dikit-dikit nyenggol. Tapi memfitnah ada nggak? Menfitnah itu seperti apa? Mengatakan sesuatu yang tidak demikian. Contoh, saya bilang taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Apakah ini fitnah? Itu perintah tuh, Des. Iya, bukan fitnah. Makanya saya bilang umat muslim itu taat kepada anaknya Abdullah, anaknya Aminah, namanya Muhammad. Nah, taat sama anaknya Muhammad ini setara dengan taat kepada Allah, betul? Betul? Barang siapa yang taat kepada anaknya Aminah, sama saja taat kepada Allah. Betul? Memang begitu deh ajarannya deh. Iya, itulah ajaran agama Islam. Taatnya sama anaknya Aminah. Ini mengejek tuh nih. Loh, taat kepada Rasul dalam arti katanya. Bagaimana mungkin Bang Tabrani? Bagaimana mungkin ketaatan kepada anaknya Aminah itu sama dengan ketaatan kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, konon katanya. Masa iya patuh kepada anaknya Aminah sama dengan patuh kepada Allah? Ya, anak Aminah ini anak pilihan deh. Anak pilihan.
Beda taatnya dengan Edis, taat kepada Edis, taat itu baru beda. Beda, betul. Saya setuju. Nah, begini Bang Tabrani. Kepada Rasul itu perintah agama. Oke. Betul, Dis. Oke. Tapi kalau Menurut kepada Al-Quran, kepada Edis, harus nonton Edis tiap malam, kalau tak nonton Edis keluar dari Islam. Itu kita betul. Umat Muslim tidak dibolehkan atau diwajibkan mentaati Edis TV secara mutlak. Nggak boleh. Nanti jadi menuhankan. Betul. Iyalah, makanya saya bilang tadi. Begini Bang Tabrani. Bang Tabrani, ini penting nih. Ini penting nih Bang Tabrani. Ini penting ya. Ketika ada seseorang dia mengikuti syaiton, taat kepada syaiton, menyerahkan ketundukan dan kepatuhannya kepada syaiton atau iblis, berarti siapakah yang diambil oleh seseorang itu sebagai Tuhannya, yang dijadikan sebagai ilahnya, sebagai panutannya, ikutannya? Siapa? Ya tak boleh kalau kepada syaitan bertaat, Dis. Iya, berarti kalau dia bertaat kepada syaitan, berarti dia menuhankan siapa? Ya syaitan itu sendirilah. Iya. Nah, masalahnya begini, Tabrani. Masalahnya begini. Umat Muslim menyerahkan ketaklukan, kepatuhan, ketaatannya itu kepada anaknya Aminah. Bahkan taat sama anaknya Aminah itu setara dengan taat kepada Allah. Pada setan, karena Nabi memang betul. Makanya saya bilang kalian mempertuhan anaknya Aminah. Anak Aminah dituhanin. Oke, sekarang saya tanya, Aminah patuh nggak sama Muhammad? Aminah itu sudah meninggal ketika Nabi Muhammad itu masih kecil. Berarti dia tidak mentaati Muhammad. Ya nama anaknya, tapi dia tidak. Gimana dia caranya taat sama Allah kalau dia nggak taat sama Muhammad? Gimana? Gimana caranya dia taat sama Allah kalau nggak taat sama Muhammad? Nabi Muhammad tuh diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, Dis. Kan nggak nyambung, Bang Tabrani. Aminah nuhanin siapa? Sebentar. Ibunya Muhammad nuhanin siapa? Ketika itu belum ada Islam, Dis. Berarti nggak punya Tuhan. Berarti ibunya Muhammad nggak punya Tuhan, betul? Ya sudah, siapa Tuhannya dia? Ya tetap Allah Subhanahu Wa Taala, Dis. Gimana caranya patuh sama Allah sedangkan bagaimana caranya taat sama Allahnya? Muhammad belum ada, gimana? Sedangkan mentaati Allah itu nggak bisa tanpa mentaati Muhammad. Gimana? Sebentar, saya ulangi. Sebentar, saya ulangi. Barang siapa yang taat kepada anaknya Aminah sama saja dengan taat kepada Allah, betul? Memang betul, Dis. Tapi betul. Sebentar. Aminah sendiri tidak taat sama Muhammad, betul? Taat nggak dia sama Muhammad? Ketika itu Nabi Muhammad belum Rasul, Dis. Nggak bisa dibilang dia taat kepada Muhammad, tapi ketika itu ada syariat yang ketika Nabi belum jadi Rasul, itu ada syariat terdahulu, itu Alkitab, adanya rahib-rahib, adanya agama-agama tauhid. Berarti sebelum Muhammad lahir, orang Arab suku Quraisy sudah tauhid. Ketika itu yang disebut di zaman itu zamannya anta beranta, di zaman kegelapan. Tadi katanya udah tauhid, sekarang kegelapan. Ini yang benar yang mana? Ketika Muhammad lahir, masyarakat Muhammad itu punya masyarakat nggak? Punya lingkungan nggak dia? Tahu namanya. Lingkungan dia itu jahiliyah atau tauhid? Ya begini, Des. Ini ada dua pendapat dua ulama nih, Des, terhadap orang tua. Dalam satu ulama yang mengatakan ketika seseorang melahirkan anak, berarti dia anak ini menjadi rasul. Maka orang tua itu terjaga daripada perbuatan yang jahat, istilahnya perbuatan yang menentang tauhid. Aduh, Bang Tabrani ini tidak nyambung. Begini, Bang Tabrani, dengar ya, begini. Siap, edisi putar. Ketika Muhammad lahir, tapi kacamatamu bagus sekali di sekarang, Dis. Jangan lari-lari lah dulu, Bang. Ketika Muhammad lahir, dia itu tidak lahir di sebuah kampung yang nggak ada orang, betul?
Betul, Dis. Dia lahir ada masyarakat di situ, betul? Kaum namanya, Dis. Nah, kaum di mana Muhammad lahir itu mereka tauhid atau penyembah berhala? Ketika itu penyembah berhala, Dis. Penyembah berhala. Tapi itu Emaknya tidak semua Muhammad kaum menyembah Quraisy berhala juga enggak? Penyembah berhala. Perlu Oke. dikatakan, Dis. Sebentar, Tapi ketika anaknya itu- Muhammad, sebentar, ibunya Muhammad. Kaum Mekah itu yang menyembah berhala. Oke, ibunya Muhammad menyembah berhala juga enggak? Dalam satu riwayat dikatakan yang saya dengar dari tuan-tuan guru, itu Siti Aminah itu dengan Abdullah itu adalah orang yang terjaga dari penyembahan berhala. Kenapa dikatakan masuk neraka sama Muhammad? Ngomongin dia masuk neraka. Oke. Di dalam Itu sebuah yang hadis, tadi. Muhammad meminta ampunan supaya dosa orang tuanya diampuni, tetapi tidak diampuni, betul? Itu tuh bukan orang tua Nabi Muhammad, itu pamannya, Dis. Oke, sebentar, perhatikan ya. Apakah bapaknya Muhammad di neraka? Yang bagus aja, Dis. Pendapat ulama ada Ketakutan ini kayaknya Indra. Sudah bubar. Sebentar ya, kita tunjukkan hadis tentang bapak Muhammad di neraka, ya. Sebentar, bapaknya Muhammad menurut hadis itu di neraka, makanya Muhammad minta pengampunan nggak diampuni. Oh, sebentar. Memang ada dua pendapat, Dis. Itu perbedaan pendapat ulama, Dis. Kok pendapat ada ulama? mengatakan, Mana lebih tinggi pendapat ulama apa perkataan Muhammad? ulama ini kan warasatul anbiya, Dis. Baik, silahkan saya tunjukkan bahwasanya Muhammad itu pernah meminta ampunan agar Iya. bapaknya itu Memang ada, Dis. Memang betul. Ada sebagian ulama mengatakan. kok jadi orang- ulama sih Muhammad loh. Muhammad pernah dalam sebuah riwayat meminta Kita bukan ampunan. ulama, Dis. Tapi kita menengok daripada perkataan ulama Oke, baik. yang sudah mempelajari. Kita tampilkan saja ya, kita tampilkan ayatnya. Kita tampilkan ya. Perhatikan. Abang Tabrani Al-Indragiri, perhatikan. Siap edisi Dabutor. Hadis riwayat Anas bin Malik menceritakan sebagai berikut. Perhatikan. Artinya, Dis. Tahu, Dis. dengar dulu. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggilnya, lalu berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka." Iya, Sekarang Dis. saya Itu tanya, memang bapaknya ulama Muhammad. yang menggunakan hadis itu, Dis. Ulama itu kan Aduh. Bapaknya Muhammad di neraka. Bahkan Muhammad pernah meminta pengampunan, tapi pengampunannya ditolak karena bapaknya Muhammad di neraka. Betul? Itu Betul. hadis yang sebagian ulama berpendapat seperti itu, Edis. Jangan ulamanya dulu, jangan ulamanya. Ini Muhammad nggak yang bilang bahwa bapaknya di neraka? Berat, saudara-saudara. Allah itu kita katakan di neraka, kita nggak berani, deh. Ilmu kita Loh, nggak sampai situ. Yang ngomong bapaknya Muhammad di neraka, Muhammadnya sendiri. Siapa yang ngomong kalau bapaknya Muhammad di neraka? Muhammad gimana? Betul. Loh, kok jadi saya yang disalahin? Orang Muhammad yang ngomong bapaknya dia di neraka gimana? Nih, hadis lain nih. Dari Nabi nih, artinya Nabi Muhammad menziarahi makam ibunya. Di sana beliau menangis. Ya kan? Sehingga para sahabat di sekitarnya dengar dulu dengar. Oh, nangis deh. Dengar ya. Ya saya kan ingin membayangkan bagaimana Nabi bersedih, ya kan? Nabi menziarahi makam ibunya. Dengar dulu, aduh, Tabrani dengar dulu. Di sana Nabi menangis sehingga para sahabat di sekitarnya turut menangis. Rasulullah mengatakan, "Kepada Allah aku sudah meminta izin untuk memintakan ampun bagi ibuku
tetapi Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarahi makam ibuku. Alhamdulillah dia mengizinkanku. Dia minta ampun, tapi tidak diampuni ibunya, betul. Kalau menziarahi boleh, tapi untuk meminta ampun tidak boleh, betul. Betul. Nah, terdiam saudara-saudara. Berat yang nyata. Paham. Karena saya pandang ulama yang mengatakan Nabi orang tuanya di surga. Itu memang ada hadis itu. Ulama bilang orang tuanya di surga. Muhammad bilang orang tuanya di neraka. Yang benar yang mana? Logikanya begini deh, logikanya. Seorang anak yang baik akan dilahirkan dari orang tua yang belum tentu. Contohnya Ibrahim. Orang tuanya Ibrahim penyembah berhala enggak? Gimana ya Nah, gimana? Di dalam Al-Quran, orang tuanya Ibrahim itu penyembah berhala, bahkan kampung sekitarnya, betul. Tetapi ini beda, Dis. Pengecualian terhadap Nabi Muhammad. Pengecualian lagi nih, tak berani.